Persib Bandung incar Firza Handika bek Persija Jakarta senilai Rp4,35 miliar. Bursa transfer paruh musim Liga 1 Indonesia kembali memanas dengan kabar terbaru dari Persib Bandung. Klub raksasa ini dikabarkan tengah memburu tanda tangan bek Persija Jakarta, Firza Andika. Persib Bandung siap menebus sisa kontrak Firza Andika yang masih terikat di Persija hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Langkah ini menunjukkan ambisi besar tim untuk memperkuat skuad mereka menjelang putaran kedua kompetisi. Nama Firza Andika sendiri memang santer dirumorkan bakal meninggalkan Persija Jakarta dalam waktu dekat. Meski belum ada konfirmasi resmi, isu ini semakin ramai diperbincangkan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Persib Bandung diketahui masih mencari pemain lokal untuk memperkuat lini belakang mereka. Kehadiran Firza dinilai dapat menjadi solusi bagi sektor pertahanan tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga mengincar Firza untuk melengkapi kebutuhan skuad mereka. Dengan performa solid di putaran pertama, tambahan tenaga dari Firza akan semakin memperkokoh pertahanan Green Force. Menurut data Transfermarkt, peluang Firza bergabung dengan Persib Bandung mencapai 31%, sementara itu, peluangnya bergabung dengan Persebaya Surabaya berada di angka 21%. Meski peluang ke Persib lebih besar, persaingan kedua klub tetap menjadi sorotan. Rumor ini semakin ramai dibahas di media sosial dan komunitas penggemar sepak bola. Nilai pasar Firza Andika saat ini diperkirakan mencapai Rp4,35 miliar. Angka ini menunjukkan betapa berharganya pemain berusia 24 tahun tersebut bagi klub manapun yang berhasil mendatangkannya. Firza Andika lahir di Medan pada tanggal 11 Mei tahun 1999 dan memulai karir profesionalnya pada 2018 bersama Semen Padang Youth. Setelah itu, ia bergabung dengan PSMS Medan, klub dari kota kelahirannya, dengan status bebas transfer. Karir Firza sempat merasakan atmosfer sepak bola Eropa saat bermain untuk AFC Tubize di Belgia. Meski hanya sebentar, pengalaman ini menjadi modal berharga bagi perjalanan karirnya. Dalam hal menyerang, Firza mencatatkan 7 umpan kunci, 12 tembakan, dan 1 tembakan terarah. Meski akurasi tembakannya hanya 9%, perannya tetap penting dalam membantu serangan tim. Sebagai bagian dari permainan tim, Firza mencatatkan 558 umpan dengan 470 diantaranya sukses, menghasilkan akurasi umpan sebesar 85%. Ia juga mencatatkan 48 umpan silang, 6 umpan terobosan, dan 10 umpan kepala. Dalam aspek pertahanan, Firza mencatatkan 41 tackle dengan 25 diantaranya sukses. Ia juga melakukan 20 intercept, 13 sapuan, dan 3 blok tembakan. Namun, Firza juga tidak luput dari pelanggaran. Dengan 15 kali melanggar lawan dan 4 kali dilanggar, ia juga mengantongi 4 kartu kuning dan 1 kartu kuning kedua, merah, sepanjang musim ini. Dengan statistik tersebut, tidak heran jika Persib dan tertarik untuk mendatangkannya. Firza dianggap sebagai paket lengkap yang dapat memberikan kontribusi di berbagai aspek permainan. Mark Klok syukuri hasil imbang. Persib masih belum berhasil kembali ke jalur kemenangan di Liga 1 setelah bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah PSBS Biak pada laga pekan ke-18. Persib yang bermain 10 orang sejak Nick Kuiper mendapatkan kartu merah pada 51 sempat tertinggal lebih dulu oleh gol Pablo Alganaras menit 65. Namun, gol Tyrone Del Pino menit 85 menghindarkan Persib dari kekalahan pertama musim ini. Gelanak Persib, Mark Klok mengaku tidak mudah meraih kemenangan di Jayapura. Karena itu, ia mensyukuri hasil imbang 1-1 dengan PSBS Biak. Ini pertandingan berat, kita bersyukur dengan raihan 1 poin ini, kata Klok dalam post-match press conference. Kapten tim yang memainkan laga ke-100 bersama Persib ini mengajak rekan-rekannya untuk kembali berjuang agar kembali ke jalur kemenangan. Klok berharap, momentum itu akan dayang pada saat menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tanggal 17 Januari tahun 2025 mendatang. Kami move on untuk pertandingan selanjutnya, tegasnya.
Pelatih Persib kritisi kinerja wasit. Bojan Hodak kecewa dengan kinerja wasit ketika Persib berjumpa PSBS Biak di laga pekan ke-18. Menurutnya banyak keputusan yang keliru dan merugikan timnya pada pertandingan ini. Skor 1-1 menutup laga yang digelar di Stadion Lukas NMB. Meski bisa membawa 1 poin, tapi menurutnya pertandingan tidak maksimal karena Tommy Manggopa yang bertugas memimpin jalannya laga banyak melakukan kesalahan. Jika saya berbicara soal pertandingan tetapi saya tidak menyebut mengenai wasit, maka tidak ada yang bisa dibicarakan, keluh Bojan Hodak dalam agenda jumpa pers usai laga di Stadion Lukas NMB. Tapi situasi berubah saat Nick Kuiper diusir wasit keluar lapangan di menit 52. Keunggulan jumlah pemain di lapangan dimanfaatkan PSBS Biak untuk memecahkan kebuntuan lebih dulu melalui Abel Arganaras. Kami mendominasi pertandingan, kami punya peluang hingga ada momen pemain kami di kartu merah, ini 2 kali berturut-turut, melawan Bali dan pertandingan ini, saya tidak bisa tidak bicara mengenai wasit, ujar Bojan. Namun demikian, dia menolak secara rinci menyebut momen mana saja yang merugikan Persib di laga ini. Tetapi jika saya terlalu banyak bicara soal wasit mereka bisa memberi saya hukuman. Jadi, saya tidak mau menjelaskannya terlalu banyak. Jelasnya, selain mengkritisi kepemimpinan wasit, Bojan Hodak juga mengeluhkan kondisi lapangan. Menurut pelatih berusia 53 tahun ini, permukaan rumput dari Stadion Lukas NMB kurang bagus dan menyebabkan cedera kepada Rahmat Irianto. Persib Bandung menjauh dari kejaran Persebaya Surabaya. Persib Bandung masih menduduki posisi puncak Liga 1 meskipun hanya bermain imbang 1-1 melawan PSBS Biak, sebab, di pertandingan lainnya, Persebaya Surabaya menelan kekalahan yang membuat poin Persib kini mulai menjauh di klasemen sementara. Persib mengakhiri pertandingan pekan ke-18 dengan skor 1-1 saat dijamu PSBS Biak di Stadion Lukas NMB, Papua, sempat tertinggal gol lebih dulu dan kehilangan Nick Kuiper yang diberi kartu merah. Maung Bandung akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas yang dilesatkan Tyrone Delpino. Dengan tambahan 1 poin, posisi Persib makin kokoh di puncak klasemen Liga 1, Persib kini sudah mengoleksi 40 poin dari hasil 11 kemenangan dan 7 laga imbang. Sementara, pesaing terdekat Persib di klasemen Liga 1 hanyalah Persebaya Surabaya. Tapi untungnya, Bajul Ijo gagal memetik poin akibat mengalami kekalahan 1-3 saat dijamu PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo, sehingga total Persebaya mengumpulkan 37 poin atau tertinggal 3 angka dari Persib. Ya, secara mengejutkan, PSS Sleman mampu mengandaskan perlawanan Persebaya. Padahal di musim ini, Persebaya merupakan kandidat terkuat untuk menjadi pesaing Persib Bandung dalam berburu gelar juara.